Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, tetap menuai di masa sukar. Ya, katakan sama-sama sekali lagi dengan suara keras, dengan semangat, antusias, dengan percaya, dengan iman. 2, 3, tetap menuai di masa sukar. Dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, ini adalah kisah Abraham, yang kisah Ishak, ya. Bagaimana Tuhan menuntun Ishak untuk menjalani satu negeri yang Tuhan janjikan kepada bapaknya Abraham, yaitu Kanaan. Nah, saudara, ketika Tuhan berikan tema ini, saya diingatkan bahwa hari-hari ini bukan masa yang mudah. Hari-hari ini bukan masa yang gampang. Tapi hari-hari ini kita sedang berada di masa yang sukar. Yang setuju katakan heeh, saudaraku. Ya, Bapak rohani kita pun pernah berkata bahwa kita sedang hidup di masa akhir, ya, akhir dari akhir zaman, bukan masa yang mudah, saudaraku, tapi masa yang penuh dengan tantangan. Baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita. Ada juga yang berjuang dengan kesehatannya, dengan usahanya dan lain sebagainya. Namun satu hal yang saya mau sampaikan bagi kita adalah janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Katakan sama-sama, tahun penuaian. Sekali lagi katakan, tahun penuaian. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudara, semua orang mengalami masa yang sukar ini. Orang yang percaya kepada Tuhan mengalami situasi yang sulit. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya mau sampaikan sekali lagi kepada saudara, yang membedakan adalah kita memiliki janji Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata Allah menyuruh Abraham pergi ke tanah Kanaan. Tetapi di sana pun terjadi kelaparan, saudaraku. Itu pun yang dialami oleh Ishak anaknya. Dari hal ini saya belajar demikian, saudara. Jangan mengandalkan tempat atau tanahnya, ya, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan apa yang kita kerjakan, jenis usahanya apa, ya, tempatnya di mana dan sebagainya. Kanaan alami kelaparan. Dari sini kita belajar andalkan Tuhan, saudara. Di atas segala-galanya andalkan Tuhan. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Dan pasti akan mengalami janji Tuhan. Tuhan memperingatkan Ishak, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kusampaikan kepadamu. Saudara, saya pernah bagikan Mesir itu melambangkan situasi keadaan dunia ini, menggambarkan nilai-nilai dunia, kehidupan duniawi. Tuhan tegaskan, jangan pakai cara dunia, saudaraku. Katakan kanan kiri saudara, jangan pakai cara dunia. Ya.
Boleh katakan lebih keras lagi kepada orang di kanan kiri saudara, jangan pakai cara dunia. Ya, apapun yang terjadi, situasi seberat apapun yang kau alami, pakai caranya Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Dua hal yang akan kita pelajari hari ini agar kita mengalami janji Tuhan di masa yang sukar. Yang mau mengalami janji Tuhan ini, lambaikan tangan saudara. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Berikutnya kita melihat ada dua hal penting untuk mengalami janji Tuhan di masa yang sukar. Hal yang pertama adalah memiliki sikap yang benar. Kita akan melihat apa itu sikap yang benar. Dalam ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, sesudah itu perhatikan baik-baik, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya apa saudara? Menggali sumur di situ. Saudara, kita menemukan ada tiga hal yang dilakukan oleh Ishak. Sikap yang benar yang dilakukan oleh Ishak. Yang pertama adalah dia mendirikan mezbah. Dia membangun mezbah. Ya, mezbah dalam konteks perjanjian lama adalah tumpukan batu dan di atasnya untuk menaruh korban bakaran buat Tuhan. Bagi kita mezbah ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Saudara, di masa yang sulit jangan mengeluh. Di masa yang sulit jangan menjauh, apalagi meninggalkan Tuhan, saudaraku. Perhatikan, membangun mezbah ini memiliki arti mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, 2, 3. Mengutamakan dengan keras dan mengandalkan Tuhan. Siapa di sini yang mengutamakan dan mengandalkan Tuhan? Saya percaya kalau Anda hadir pagi ini, tanda saudara mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jangan mengutamakan balon. Ya, saya waktu nyiapin tema ini tentang mengutamakan dan andalkan Tuhan, saya itu belum tahu loh kalau hari ini ada puncak perayaan acara balon untuk apalah itu wisata di Wonosobo ya. Puncaknya hari ini kata Pak Bupati. Saya nggak tahu, tapi ketika tadi saya berangkat lihat situasi jalan begitu crowded. Sejak malam saya browsing, saya lihat, oh ternyata ada balon. Dan saya hanya berdoa, Tuhan, biarlah selama ini setiap firman yang telah didengar, yang hamba-Mu sampaikan, yang hamba-Mu ajarkan atas hidup umat-Mu, sungguh-sungguh umat-Mu boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan terbukti hari ini Anda yang hadir di ibadah di tempat ini, Anda adalah orang-orang yang mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Mari saudara, di tengah situasi yang sukar, jangan panik. Dalam kondisi terjepit, pintu yang tertutup, jalan yang buntu, bangun mezbah, tetap setia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Tetap setia hadir dalam kul, dalam rumah doa, tetap setia datang ibadah. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami janji Tuhan. Kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan ketika saudara tidak sedang melakukan apa-apa. Tapi ayat ini berbicara tentang prioritas. Katakan prioritas, saudara. Banyak hal yang seharusnya Anda harus kerjakan. Situasinya mendesak, gak mungkin, gak bisa. Tetapi Anda tetap mengambil keputusan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah memprioritaskan Tuhan. Ya.
Simple, saudara. Tapi memang prakteknya tidak mudah. Setuju, saudaraku? Ya. Orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji Tuhan bagian B-nya apa, saudaraku? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Yang mau ambil komitmen untuk kita membangun mezbah, artinya mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku, masih dalam poin yang pertama tadi, sikap yang benar yang dilakukan oleh Ishak adalah mendirikan kemah. Saudara, kemah itu sama dengan rumah, tempat di mana kita dan keluarga berkumpul, bernaung, ya. Saya mendapatkan pengertian bahwa mendirikan kemah di sini berbicara tentang menjaga kesatuan dalam keluarga, dalam komunitas. Kita ada kul, saudara, yang hari ini jumlahnya 10 kul. Tapi saya percaya dalam beberapa bulan ke depan akan melahirkan kul-kul yang baru, saudaraku, ya. Nah, saudara, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja di tempat ini, jaga kesatuan. Saudara, ini penting, saudaraku. Kalau sedang alami masalah dalam keluarga, alami kesulitan dalam keuangan, jangan ribut, jangan berantem. Ya, bahasa Jermannya jangan tukaran, saudaraku. Tapi ingat, hari ini firman Tuhan datang bagi kita semua. Jaga kesatuan dalam keluarga kita. Anda lihat dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Stop, bilang kanan kiri yang keras. Hidup rukun bersama. Ada nggak yang lagi berantem yang datang pagi ini? Ya, katakan sama-sama hidup rukun. Yang siap katakan amin. Kalau siap sekali lagi bilang sama-sama 2, 3. Hidup rukun bersama. Amin, saudaraku. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah berperintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kesanalah berkat diperintahkan Tuhan. Kemana, saudara? Ke tempat di mana ada kesatuan. Saudara, saya kadang menjumpai ada keluarga yang dari luar sepertinya baik-baik saja. Memang keluarga ini kadang-kadang suka pakai topeng juga, saudara. Ya, sepertinya harmonis, tapi saya perhatikan komunikasinya itu tidak baik. Sepertinya suami istri rukun, tetapi saya perhatikan kalau ngomong sama istrinya itu ketus, nyelekit, galak. Ya kadang-kadang saya juga galak sama istri saya, tetapi tidak selalu galak, ngerti saudaraku? Ya, kalau istri saya lagi nggak nurut, lagi salah, lagi bandel dalam tanda petik, ya saya galak, saudaraku. Tapi ada yang sepanjang hidupnya itu kalau ngomong sama istrinya itu kayak orang nggak seneng gitu loh. Padahal dulu waktu pacaran itu kalau ngomong aja matanya berbinar-binar. Tapi setelah berkeluarga sekian tahun, belas tahun, sekarang kayak musuh, saudaraku. Kalau ada yang hadir di tempat ini yang masih demikian, saudara, mari dirikan kemah itu, ya, bangun kesatuan itu, sebab
firman Tuhan berjanji bagi kita, di mana ada kesatuan, maka Tuhan perintahkan berkat berlimpah-limpah bagi kita. Amin, saudara. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 juga firman Tuhan mengingatkan kepada suami istri. Klik sekali lagi, ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Coba istri-istri, kaum wanita bilang, suami-suami, jangan takut. Kalau nanti ada yang marahin, bilang sama Pak Andi, saudara. Coba sekali lagi istri-istri bilang, suami-suami. Nah, ini kan bagi suami-suami nih, ya. Apa yang dibilang firman Tuhan bagi suami-suami? Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa ya Pak? Aku doa buat usaha kok masih buntu terus. Jalan sih jalan Pak, tetapi kayak orang sesak nafas, gak bisa lancar gitu loh. Kalau orang sukses berhasil, boom. Tapi kenapa ya Pak? Aku doa, tapi kok belum dijawab Tuhan. Cek. Jangan-jangan hubungan dengan istrimu tidak baik. Ya, ayat ini berkata, kalau suami tidak melakukan ayat ini, maka doanya terhalang. Saudara masih bersama-sama dengan saya? Amin. Suami-suami yang rendah hati, yang mau belajar dan mau bertobat, lambaikan tangan saudara. Kita mau perbaiki sikap kita terhadap istri. Amin, saudaraku. Supaya doa kita tidak terhalang. Lalu selanjutnya, sikap yang benar yang dilakukan oleh Ishak adalah Ishak menggali sumur. Ya. Dia bekerja, dia menyuruh hamba-hambanya membuka kembali sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya, yaitu Abraham. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin. Ini yang tidak boleh dipisahkan. Membangun mezbah artinya mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Lalu menjaga kesatuan dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang saking berimannya, dia pun berdoa luar biasa, tetapi tidak diimbangi dengan bekerja sungguh-sungguh. Tapi sebaliknya juga banyak orang yang berusaha dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak diimbangi dengan mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ini harus berjalan bersama-sama. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia menggali kembali sumur-sumur yang dulu pernah digali oleh Abraham ayahnya. Sumur yang pertama, ternyata setelah airnya keluar membual-bual, lalu orang-orang Filistin bertengkar dengan hamba-hamba Ishak dan merebut sumur itu. Sumur itu lalu diberikan kepada orang Filistin. Sumur itu bernama Esek. Dan sumur yang kedua diberi nama Sitna. Setelah airnya keluar juga bertengkar dan direbut lagi oleh orang-orang Filistin. Tetapi sumur yang ketiga yang digali oleh hamba-hamba Ishak ini, ketika airnya itu memancar keluar, mereka tidak bertengkar dan diberilah nama Rehobot. Artinya kelonggaran, artinya kelapangan. Tuhan telah memberikan kelapangan kepadaku. Dan selanjutnya Ishak pun juga menggali sumur yang keempat, yang diberi nama Beersheba, yang memiliki arti 7 sumber mata air yang memancar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sikap Ishak ini. Ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika dia menggali sumur, saudara, dan ada orang yang bersikap tidak baik kepadanya,
Apa yang dilakukan Ishak? Ishak itu mengalah, saudara. Mungkin saudara bekerja dan ada orang yang menipu dan merugikan saudara. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap jaga hati di hadapan Tuhan. Belajar seperti Ishak, mengalah. Percaya bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Katakan amin. Sumber berkat saudara bukan pekerjaan saudara. Sumber berkatmu bukan usahamu. Tapi lebih dari itu, sumber berkat saudara adalah Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Jangan sempit, saudara. Dialah sumber berkat kita yang tidak bisa hilang dari hidup kita. Omset bisa dicuri orang. Jatah saudara, berkat saudara mungkin bisa dikerjain orang. Ya, pekerjaan saudara bisa diganggu orang. Tapi sumber berkat saudara nggak bisa dicuri oleh siapapun. Kalau kita memiliki sumber berkat itu seperti Ishak, saudara dengar, maka saudara akan terima Rehobot itu. Artinya kelonggaran, artinya kelapangan. Yang selama ini belum ada jalan terbuka, Tuhan akan berikan kelonggaran dan kelapangan bagi saudara. Bahkan 7 sumber mata air Beersheba berbicara berkat-berkat yang baru, yang belum pernah saudara pikirkan. Saudara, saya akan menampilkan satu cerita yang menginspirasi. Ada seorang bernama Aliuyanto, ya. Saudara, kalau Anda pernah mendengar rumah makan restoran yang bernama Solaria, maka Aliuyanto ini dia adalah pendirinya. Saya membaca ceritanya bagaimana dia merintis usaha Solaria ini pada tahun 1991 di Cikarang, Jawa Barat. Dan dia untuk memulai usaha ini, dengar baik, dia harus menabung uang hasil kerjanya selama 5 tahun. Setelah itu dia baru merintis dengan usaha pertamanya, hanya dibantu oleh 4 orang karyawan saat itu. Dengan kerja keras, dengan keuletan, dengan kerajinan yang baik, akhirnya usaha ini semakin berkembang. Dan saat ini ada lebih dari 200 gerai di 55 kota di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kekayaan Aliuyanto ini ditaksir kekayaan bersihnya sekitar 9,1 triliun rupiah, saudara. Dimulai dari apa, saudara? Kerja sungguh-sungguh. Jangan mudah menyerah, saudara. Jangan mudah patah semangat. Semua yang dirintis, usaha yang kita kerjakan dari awal, apapun itu, pelayanan yang kita kerjakan, yang saya mulai dulu, juga harus mengalami pasang surut. Akan mengalami yang namanya hambatan dan tantangan. Kadang rasanya udah gak mau lagi lah Tuhan, gak bisa lagi Tuhan, gak kuat lagi Tuhan. Saudara dengar, ada satu nasihat yang saya terima lewat Bapak rohani kita, almarhum Pendeta Ruby Dirgantara. Ketika saya mengalami situasi yang berat dalam pelayanan, dan saya cerita, saya sharing dengan Bapak rohani saya dan minta didoakan. Dan ketika saya berkata, saya tidak tahu lagi harus lakukan apa. Lalu beliau berkata, An, ketika engkau mengalami situasi yang demikian, justru tandanya kita harus andalkan Tuhan. Sebenarnya itu alarm bagi kita, untuk kita renungkan kembali, aku harus andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ada seorang bapak, karena krisis moneter yang terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu, dia harus mengalami PHK. Terjadi PHK besar-besaran dan bapak ini juga ikut di PHK. Istrinya hanya seorang ibu rumah tangga, saudara.
akhirnya mereka mengalami situasi yang sangat berat. Sampai mereka benar-benar mengalami masa-masa tidak punya uang, saudara. Dan membuat mereka akhirnya bertengkar karena tidak punya uang. Ya. Tapi juga ada orang yang bertengkar gara-gara banyak uang, saudaraku. Tapi mereka bertengkar karena nggak punya uang. Sampai akhirnya mereka menyadari dan mereka suami istri ini sepakat berdoa. Dan mereka menjaga kesatuan dalam keluarga mereka. Ternyata sang istri ini punya satu hobi, yaitu pandai untuk mendesain tas, ya. Dia pinter gambar, dia pinter membuat tas-tas yang unik, yang bagus-bagus, yang menarik. Dan dari hal itulah suaminya yang memiliki banyak pengalaman di dunia kerja dulu, dia mengembangkan usaha istrinya itu dengan sistem MLM yang ia punya. Sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Usaha istrinya itu dibuatnya menjadi berkembang. Sampai menyebar, berkembang ke seluruh Indonesia. Dan saya mendengar kesaksian ini, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Next. Karena mereka mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mereka menjaga kesatuan dalam keluarga, ya. Dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini prioritas yang benar, tidak bisa dibolak-balik, ya. Yang pertama haruslah mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Jaga kesatuan dalam keluarga dan kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau dibalik tidak bisa. Nggak bisa menggali sumur dulu baru membangun mezbah, tidak bisa, saudaraku. Kalau keliru, kalau salah, maka kedepannya akan salah terus. Kalau Anda buru-buru mau pergi, lalu pakai kemeja, kancingnya salah masuk. Siapa yang pernah ngalami pakai kemeja, kancingnya salah masuk? Ya, saya pernah buru-buru, udah, terus rapi, kemeja dimasukin ke celana dan rapiin pakai sabuk. Loh, kok kerai menceng? Ternyata kancingnya balapan. Nggak pernah keliru ya? Nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah. Luar biasa, luar biasa. Ya, ternyata kancingnya membalap. Jadi lubang pertama. Kancing pertama masuk di lubang yang kedua. Jadi salah seterusnya, saudaraku. Ya, urutannya harus jelas. Kalau nggak percaya, Anda boleh ketemu pulang ibadah ini dengan yang namanya Emilia. Emilia ini jago desain baju. Kalau ibu-ibu tadi desain tas, dan dia pun dari kondisinya yang berat, dia mengandalkan Tuhan. Dia menjaga kesatuan, dia bekerja sungguh-sungguh sampai akhirnya diberkati berlimpah-limpah. Saya percaya, ya, Emilia Taylor juga desainer ini ketika melakukan hal yang sama, maka usahanya juga semakin diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Kasih semangat dong, saudara. Ya, kalau nggak percaya tanya ke Lia, saudara. Buat baju itu dimulai dari mana dulu? Harus desain dulu, lengkap dulu. Nggak bisalah aku tak desain bagian atas, bagian lengan tangan kanan dulu. Nanti kirinya belakangan nggak apa-apa. Nggak bisa. Harus ada urutannya. Ini prioritas yang benar. Apa prioritas yang benar, saudaraku? Yang pertama, yang keras dong. Kan kita siap untuk menuai di masa yang sukar. Prioritas yang benar yang pertama, membangun mezbah. Yang kedua, mendirikan kemah. Dan yang ketiga, menggali sumur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang percaya kepada Dia. Lalu hal selanjutnya, hal penting untuk alami janji Tuhan di masa yang sukar. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Baca sama-sama dengan suara keras yuk. 2, 3. Melakukan tindakan yang
Saya percaya suara saudara bisa 5 kali lipat dari ini. Yang nomor 2 apa? 2, 3, melakukan tindakan yang benar. Ya, artinya nggak asal-asalan, lakukan tindakan yang benar, lakukan perintah yang benar. Lihat apa yang dilakukan Ishak. Dia menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Setelah aku perhatikan kebenaran ini, ayat selanjutnya berkata, maka orang itu atau Ishak menjadi kaya, sangat kaya. Saudara, mengapa Ishak kaya? Jawabannya adalah karena Ishak diberkati Tuhan. Mengapa berkat itu bisa dicurahkan dalam kehidupan Ishak? Jawabannya adalah karena Ishak melakukan tindakan yang benar. Ya, saudara, tindakan yang benar adalah menabur di masa yang sukar. Banyak orang berkata, lagi susah Pak, masa sukar ini Pak. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita tindakan yang benar. Jika saudara mau melihat janji Tuhan digenapi di masa yang sukar, menabur, ya, menabur. Amsal pasal yang ke-3 ayat 9 sampai 10 berkata, baca sama-sama dengan suara keras yuk, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu lebih keras dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin, saudaraku. Ayat ini berkata, jika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, ya, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mari menabur. Berkat berlimpah-limpah itu akan Tuhan berikan bagi kita. Saudara, renungkan sejenak. Kita itu tidak bisa loh menandingi Tuhan. Saudara, kasih persembahan segini sama Tuhan. Anda lihat ke depan. Tuhan kasih berlipat-lipat ganda bagi kita. Saudara, kasih secawan perjamuan kudus buat Tuhan. Tuhan balas dengan tempayan raksasa bagi saudara. Saudara kasih kepada Tuhan, jumlahnya kecil saja, tapi Tuhan itu balas berlipat-lipat kali ganda. Siapa yang setuju dan mengakui kalau saudara sampai hari ini diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amin saudara. Semua yang angkat tangan berkata, aku diberkati Tuhan. Ya, ya, saudara, kita nggak bisa menyangkali hal itu. Bahkan kalau kita ukur seberapa lama saudara dan saya hidup, kita hirup udara yang segar, oksigen. Kalau ada yang sudah masuk rumah sakit dan harus pakai selang oksigen, di situ baru mikir, ternyata kalau di rumah sakit oksigen bayar itu mahal, saudaraku. Betul enggak saudara? Ya. Kalau orang sudah ada di ICU, sudah kondisinya perlu penanganan khusus, di sana baru merasakan untuk bernafas dengan baik, itu ternyata selama ini aku bisa lakukan itu anugerah Tuhan. Orang yang mengalami gangguan pada tekanan darah, sampai akhirnya mengalami stroke. Pada saat itu kita baru menyadari ternyata kalau setiap hari aliran darahku berjalan dengan baik dan normal, gak ada yang tersumbat, gak ada yang jeblok. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara boleh berjalan, kakimu boleh diangkat, Anda bisa melompat, Anda bisa lakukan apapun, Anda tidak lumpuh, tanganmu gak kebas, setengah badanmu tetap bebas melakukan apapun. Bukankah itu anugerah Tuhan? Anda bisa melihat dengan jelas, sementara banyak orang kehilangan penglihatan.
Saya berjumpa dengan seseorang ketika dalam pelayanan dan dia cerita, maaf ya Pak, kalau ngobrol sama istri saya dia nggak fokus lihat Bapak, itu bukan nggak sopan. Tapi istri saya itu ngalami sakit di matanya Pak. Dan setiap tahun dokter katakan seperti lampu, penglihatannya itu makin redup, makin redup, makin redup. Oh, kenapa? Lalu dia cerita dan ayo kita doa, yuk saya doakan. Kalau Anda bisa melihat dengan jelas, siapa yang bisa melihat Pak Gembala dengan jelas? Kalau yang gak angkat tangan, nanti pulang saya doakan. Matamu bermasalah berarti. Yang bisa melihat Pak Gembala dengan jelas, angel menkon lambaikan tangan wae lo. Ya, tandanya mata saudara masih sehat. Amin saudaraku. Ya, bersyukur saudara. Apalagi sebutkan semuanya. Ya, ada seorang bapak, dia ngalami gangguan pada saluran kencing dan dia harus dibawa ke rumah sakit dan dokter berkata Bapak harus jalani operasi dengan jumlah sekian-sekian. Lalu bapak itu nangis. Lalu dokter itu kaget, Pak apakah terlalu mahal biayanya? Enggak. Aku nangis, sekarang aku umur 70 tahun aku bisa buang air kecil dengan bebas, dengan gratis. Dia justru ingat ketika dia harus menandatangani biaya operasi itu. Benar, anugerah-Mu begitu besar Tuhan bagiku Tuhan. Saudara jangan lupa, kita tidak bisa menandingi kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Kita nggak mungkin bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Nggak sebanding. Karena itu saudara, ayat ini berbicara dengan dalam bagi kita. Muliakan Tuhan dengan apa yang saudara miliki. Muliakan Tuhan dengan seluruh kehidupanmu. Muliakan Tuhan dengan segala apa yang yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Katakan kanan kiri, muliakan Tuhan dengan hartamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari angkat tangan, katakan bersama. Segalanya yang ku miliki, katakan semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Katakan amin saudara. Amsal 11:24 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Yang percaya katakan amin saudaraku. Saudara, dari kecil kita diajar satu istilah, hemat pangkal kaya. Kalau kamu mau kaya, kamu harus hidup sehemat-hematnya. Saudara, ternyata yang Alkitab ajarkan berbeda dengan yang manusia ajarkan. Karena Alkitab berkata, ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi masih saja berkekurangan. Selalu berkekurangan. Saudara, di sini dikatakan menyebar harta itu bukan berarti royal, bukan berarti nggak perhitungan, no. Tapi ini berbicara apa saudara? Nggak pernah takut untuk menabur, nggak takut untuk memberi. Ya, karena itu dengan tegas penulis Amsal ini berkata sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi dia. Dia melihat ada orang yang menyebar harta, artinya nggak takut menabur,
Nggak hitung-hitungan kalau menabur. Ingat tadi, jalan bisa nafas, bisa lihat. Ada orang yang mengalami situasi sakit, kondisinya sudah sangat berat, dan dia berkata gini ke Pak Pendeta, kalau nanti aku sehat Pak, ngomongnya maaf udah gini, kalau nanti aku sehat Pak, aku mau melayani Tuhan. Pendeta ya mau mendoakan sih mau lah, tapi dalam hati wes kasep om. Nanti kalau aku sembuh, aku mau kasih persembahan. Doakan Pak, supaya aku gak operasi, operasinya mahal. Nanti kalau gak jadi operasi, uangnya tak kasih buat pekerjaan Tuhan. Kurang ajar gak saudaraku? Ya toh, kamu sakit aja masih ngomong kayak gitu. Ya, itu keliru saudara. Yang Tuhan mau apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, rumus ekonominya Tuhan itu berbeda dengan ekonomi manusia. Tuhan mengajar kita tetap menabur di masa yang sukar. Amin saudaraku. Ketika saudara menabur, baru berkat itu dicurahkan dalam kehidupan saudara. Saudara, prinsip menabur, Anda perhatikan? Saya tulis di sana, ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika menabur. Yang pertama apa saudara? Perhatikan apa? Jenis benih. Ya. Apa yang kita tabur. Juga termasuk seberapa banyak yang kita berikan. Tadi ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Dan yang kedua, perhatikan apa saudara? Menabur di tanah yang subur. Artinya apa? Sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh lakukan, itu tanah yang subur bagi saudara. Ada orang yang lebih percaya kepada kata-kata orang pinter. Lagi susah, lagi meleret, datang ke orang pinter, dan orang pinter bilang, kamu harus siapin ini, siapin itu. Dituruti loh saudara. Kamu harus siapkan uang segini, bawa air ini air itu, dibawa ke orang pinter, lalu dikumur-kumur, disembur ke mukanya lagi. Ya nurut loh saudara. Coba kalau Anda datang ke saya kumur-kumur tak sembur, saya yakin minggu depan pasti gak datang lagi saudara. Tapi kalau sama orang pinter, rela disembur. Kok belum ya? Kok belum ya? Begitu melek, bur. Cari ayam yang hitam, mulai dari ilatnya sampai kakinya, sampai darahnya hitam, nyari sampai ke temanggung. Ayo, ada yang pernah nyari ayam hitam nggak di sini? Ya, Pak Ruby itu pernah nyari ayam hitam, tapi buat dipelihara. Ya, tapi artinya apa? Kadang orang itu lebih dengar kata-kata manusia, takut. Nanti kalau kamu nggak lakukan ini, nanti gini. Ya, menurut Feng Shui, keluargamu bisa gini. Nanti kamu harus lakukan ini. Ya, berapa hari, berapa ratus hari harus syukuran, harus gini. Saudara, saya nggak katakan kita nggak boleh syukuran, boleh. Tapi kita tidak lagi tergantung atau terpatok kepada 10 hari kek, 100 hari kek, 1000 hari kek. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, saudaraku dengar ini. Ya, menabur di tanah yang subur. Dan yang penting lagi apa? Menabur dengan sikap hati yang benar. Kalau nabur tapi ngerundel, ya percuma. Memberilah memberi. Nek orang memberi engkau salah. Engkau diomong maning karo Pak Andi. Lah, lebih baik ndak usah ngasih. Maaf, Tuhan gak butuh persembahanmu kalau sikap hatimu demikian. Ya, salah jadinya. Percuma, benih yang ditabur yang demikian gak akan bertumbuh saudaraku. Perhatikan prinsip menabur ini. Sekali lagi apa saudara? Jenis. Ayo antusias, yang pertama apa? Jenis. Lalu menabur di tanah yang subur. Dan yang ketiga, sikap hati yang benar.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Saudara mau menuai anggur, apa yang harus saudara lakukan? Tabur anggur. Meskipun gak gampang nanam anggur. Ya, saudara, saya ngalami itu. Beberapa minggu yang lalu saya berjumpa dengan satu keluarga. Jadi setiap pelayanan saya tidak selesai pelayanan khotbah langsung pulang, itu enggak. Pas makan, pas ngobrol, saya selalu membuka hati telinga untuk cerita dari saudara-saudara, orang-orang yang bertemu dengan saya. Saya selalu memposisikan diri, apa yang saya bisa bantu, apa yang bisa saya doakan. Karena saya ini bukan hamba Tuhan GBI House of Glory, tapi dimanapun saya berada, saya adalah seorang hamba Tuhan yang harus melayani setiap orang. Setelah dengar cerita dan kami melayani itu sampai cukup lama, beberapa jam, ya. Lalu setelah hampir selesai mendoakan, Tuhan bicara gini dalam hati saya. Berkat yang kamu terima kemarin dalam pelayanan, ketika saya melayani sebuah gereja, berikan separuh untuk keluarga ini. Saudara, saya itu juga butuh uang. Ya, saya itu juga harus menabung. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk pelayanan, untuk rumah, dan sebagainya. Bahkan Anda perlu tahu, ya, dalam kondisi gereja pasca pandemi, ketika situasi berat, keuangan gereja belum stabil, siapa yang nomor 1 menopang pekerjaan Tuhan? Pak Gembala, saudara. Bagian saya berikan. Yang penting pekerjaan Tuhan bisa jalan. Jadi sekali lagi, kalau hari ini saya mengajarkan prinsip menabur, yang hadir di tempat ini, jangan ada yang salah nangkep. Pak Gembalamu bukan mata duitan. Amennya ragu-ragu toh? Pak Gembalamu bukan mata duitan. Tapi Pak Gembalamu mengasihi setiap domba-domba yang Tuhan percayakan. Supaya saudara pun menabur dan saudara menuai. Ya. Nah saudara, ketika saya memberikan itu, lalu sudah toh, ngasih dengan sukacita. Tadi toh, sikap hati yang benar, bukannya ngasih butuh, malah kon ngei. Aku yo butuh lah, itu sikap hati yang salah. Tapi kami memberi dengan sukacita. Saudara, apa yang terjadi? Gak nyampe seminggu, tiba-tiba ada satu keluarga minta waktu ketemu dengan saya. Mereka diberkati Tuhan dan berkata, Pak, puji Tuhan ini ada berkat buat Pak Gembala. Supaya Pak Gembala lebih semangat katanya. Lalu saya bilang, Pak Gembala gak dikasih berkat, gak dikasih amplop pun tetap semangat saudaraku. Dan saya selalu mengarahkan kalau Anda diberkati, pertama bawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Yang kedua bawa ucapan syukurmu, kalau mau kasih ucapan syukur. Ke saya enggak usah, saya bilang. Tapi jemaat sekarang tambah pinter saudara. Kalau saya jawab gitu, mereka pun jawab, yang di rumah Tuhan, sudah Pak, sekarang memang ini khusus buat Pak Gembala katanya. Akhirnya saya mendoakan dan saya terima. Saya tahu yang saya beri bagi keluarga itu, gak nyampe 1 minggu, Tuhan balas 2 kali lipat saudara. Saya gak minta loh, saya gak pernah berharap loh. Tapi prinsip ini, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kemarin kami pelayanan di Jogja, kami melayani 4 kali ibadah, disiapkan kamar hotel yang cukup baik 2 malam. Dan saya bilang sama istri saya, yang
Senin siang selesai pelayanan kita check out, tapi kita extend ya sehari di Jogja. Sudah kadung pas lebaran, pingin sekalian di Jogja, nggak sengaja berangkat kan. Oke deh, nginep di mana? Di Jogja itu saya ada beberapa hotel 1x24 jam yang siap menerima saya. Ya, di tempatnya Fuway ada, di tempatnya saudara kita yang lain di sana ada Jian ada, ya, ada Eta ada gitu kan. Enggak, tapi kita enggak tahulah nanti lagi pingin nginep di tempat yang lain, saya bilang gitu, ya. Lalu kami melayani dan seperti tadi saya bilang, selesai pelayanan, makan, saya katakan kepada yang mendampingi, mau didoakan apa? Lah begitu saya bilang mau didoakan apa, lah kok malah nangis loh saudaraku ya. Jadi saya doakan dua keluarga ini. Dan selesai didoakan ya sudah toh pulang. Sore saya selesaikan pelayanan yang keempat. Dan pulang pelayanan diajak makan oleh staf sekretariat. Yuk lihat-lihat tempat yuk. Banyak hotel-hotel bagus. Tapi harganya juga bagus. Karena lagi lebaran. Ya udahlah nanti dulu lah. Saya hanya berpikir ya kalau mahal ya nggak usah lah gitu kan. Kan banyak hal kebutuhan yang lebih penting gitu. Saudara tapi dengar, ketika saya mendoakan, saya sedang menabur. Ketika memberi, saya sedang menabur. Ternyata Tuhan itu tahu loh saudara. Lalu pulang sampai hotel, istri saya kabari, Pi, ini tadi yang kita doakan, kok WA? WA gimana? Jadi bermalam kan Pak, Bu di Jogja, ini yang kami sudah siapkan hotel, ini booking, ininya kode bookingnya. Kami disiapkan hotel saudaraku. Mungkin kalau saya sewa hotel sendiri, saya nggak berani sewa hotel yang semahal itu. Saya disiapkan hotel yang harganya kemarin 4 kali lipat dari hotel yang mungkin saya sewa sendiri saudaraku. Apa yang ditabur orang, itu pula yang akan dituainya. Sudah disiapin hotel, orang itu bilang gini lagi, Pak, kalau butuh apa-apa, ngomong ya. Wow, saudara butuh apa? Kalau ada orang bilang gitu, Pak, kalau butuh apa-apa, ngomong ya. Ngomong apa Niel? Saya langsung tanya ke istri saya, yang butuh apa yang? Tapi karena saya orang yang mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, saya berkata terima kasih Pak. Semua yang sudah disediakan ini sudah lebih dari cukup. Kami sangat berterima kasih dan Tuhan yang membalas. Tuhan memberkati. Saya nggak mau cepet-cepet check out. Saya minta late check out. 12:30 bagaimana Bapak? Nggak bisa, sampai jam 1 boleh? Boleh. Neman-neman, kasure empuk saudaraku ya. Jadi berkat Tuhan limpahkan ketika kita siap untuk menabur. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, coba renungkan hal ini saudaraku. Menabur dulu, baru berkat datang. Atau berkata, aku kaya dulu, aku diberkati dulu, baru aku mau menabur. Firman Tuhan berkata, tabur dulu, baru berkat itu datang. Ya, saya pernah katakan, orang yang menabur dia akan menuai. Coba baca ayat selanjutnya itu 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Yang keras ya, ini mau selesai nih. 2, 3. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada ya. Tapi yang di sini tuh yang bagian kedua ini. Setelah koma. 2, 3. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Memang cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Bagian kita hanyalah taat kepada Tuhan. Next. Nah saudara, ada perintah Tuhan untuk kita menabur. Kalau Anda baca dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-12.
Saya akan bacakan bergantian dengan saudara ya. Saya 8, saudara 9, bergantian seterusnya dengan cepat. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. 9 dengan keras. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 11. Dua belas sama-sama yuk. 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah saudara, pada bagian ini ada 2 jenis taburan. Next. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan. Ini adalah 10% yang kita harus berikan, wajib berikan kepada Tuhan. 10% dari penghasilan kita. Kalau Anda bekerja, 10% dari gaji saudara. Kalau Anda seorang pengusaha, maka 10% dari keuntungan bersih atau laba bersih saudara. Ya. Dan yang kedua adalah persembahan khusus. Persembahan khusus itu berbicara persembahan pembangunan, misi, pelmas, diakonia, ataupun ucapan syukur. Nanti Anda bisa baca dalam Keluaran 35 itu ya, saudaraku ya. Perhatikan dari 2 persembahan ini, dasar dari persembahan persepuluhan itu adalah ketaatan. Sedangkan dasar dari persembahan khusus itu adalah kerelaan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu berkat atau 3 berkat yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita melakukan hal ini. Next. Saudara perhatikan ini janji Tuhan ya. Tangkap ini baik-baik. Berkat persembahan persepuluhan yang akan kita terima saudaraku. Yang pertama adalah Alkitab berkata, langit, tingkap langit akan dibuka. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, itu bukan netes, tapi deras. Ada orang yang mengalami secara keuangan dia baik, tetapi rohaninya merosot. Ada orang yang kerjanya makin karirnya bagus, tapi sampai gak punya waktu untuk beribadah. Lalu saya katakan, kamu doa lagi cek lagi. Itu pekerjaan dari Tuhan bukan? Dengar, tangkap ini ya. Berkat yang dari Tuhan itu akan membuat saudara semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Amin saudara. Saya tetap ingatkan saudara, ada waktu saudara bekerja, tapi ada waktu yang harus saudara berikan untuk Tuhan. Kalau bicara pekerjaan, gak akan pernah ada habisnya. Ya. Saya tahu saudara kita, Ko Andri ini, mereka memang punya usaha yang bukanya sore atau malam. Pernah kami sharing, dan saya katakan, ya memang situasinya memang gak mudah. Tapi saya percaya Tuhan kasih kamu hikmat untuk ngatur waktu dengan baik. Dan saya percaya, ketika mereka setia dan tetap mengutamakan Tuhan, usahanya akan semakin diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Jadi gak netes, tapi deras. Saudara mau diberkatinya netes apa deras? Nah cepet ini. Netes apa deras? Netes apa deras? Sayang saya gak bawa ember. Harusnya perlu ilustrasi ini ya. Kasihan yang duduk depan ini nanti. Gimana Pak, abis ini saya naik jadi singer lagi nanti kalau rambut basah Pak. Sekali lagi, netes apa deras?
Kalau Anda mau deras, lakukan ini. Tingkap langit dibuka. Lalu janji Tuhan yang kedua apa? Belalang pelahap itu dihalau. Apa itu saudara? Kerugian yang tiba-tiba. Ya. Kesialan. Atau mungkin rencana jahat dari orang. Itu belalang pelahap. Ya. Itu hal-hal yang bisa saja terjadi di luar kemampuan kita. Tapi ada satu janji Tuhan, proteksi. Kalau engkau lakukan ini, maka Tuhan akan menghalau bagimu belalang pelahap. Orang aja sama asuransi aja percaya loh saudara. Kalau nanti engkau sakit, kalau engkau ikut asuransi ini, nanti semua biaya rumah sakit engkau akan dibayar. Percaya. Dan si engkau itu beli asuransi. Masa sama firman Tuhan kita gak percaya? Ya. Kalau toko enci diasuransikan, kalau ada apa-apa terjadi, enci akan dapat gantinya. Dan banyak orang ngambil juga. Mobil diasuransikan. Mobil gereja yang saya pakai ini nggak asuransi. Waktu itu mikir mau asuransi nggak usah lah. Asuransinya Tuhan itu lebih manjur saudaraku. Ya toh? Kadang orang gini loh, di asuransi weben, ayam, tenang. Oh, ayammu itu cuman karena asuransi. Naik keserempet dikit, brak tinggal bayar 300.000. Nanti dibawa ke bengkel, dicat, ganti semua, nggak bayar lagi. Saudara, rasa aman, rasa tenang kita bukan karena hal-hal yang demikian. Sama asuransi saja, manusia percaya. Terlebih amat janji perlindungan Tuhan. Tuhan katakan demikian, tingkap langit akan dibuka bagimu. Katakan amin. Dan Tuhan katakan belalang pelahap akan dihalau dari kehidupanmu. Mau ndak? Ya. Dan yang ketiga disebut sebagai negeri kesukaan, penuh dengan kebahagiaan. Anda banyak uang, diberkati Tuhan, tapi juga ada kebahagiaan. Sementara orang punya uang banyak, tapi suami istri berantem. Orang tua sama anak pecah. Uang banyak, tetapi gencatan senjata. Buat apa? Tapi Tuhan katakan disebut negeri kesukaan. Saudara, mungkin ada yang berkata gini, Pak, persepuluhan itu kan hukum Taurat. Next, bukan saudara. Saya akan tunjukkan beberapa slide terakhir. Ya. Persepuluhan itu bukan Taurat, karena persepuluhan itu ada muncul pertama kali dalam perjanjian lama, dimulai dari kehidupan Abram. Waktu itu namanya belum Abraham ya, tapi namanya Abram. Dan Abram memberikan persepuluhan itu kepada Melkisedek. Dan setelah itu baru zaman Musa, jauh, baru Taurat turun. Jadi persepuluhan itu bukan Taurat, sebelum Taurat. Ya, jadi kalau ada yang bilang nggak usah kasih lagi, kita kan sudah nggak hidup di hukum Taurat, dia nggak tahu. Kasih tahu saudara, persepuluhan itu bukan Taurat, ada sebelum Taurat. Abraham itu bapak orang beriman. Jadi ketika Abraham mempersembahkan persepuluhan itu, tanda dia itu melakukan satu tindakan iman, kasih kepada Tuhan. Tanda kita bersyukur buat kesetiaan Allah dalam hidup kita. Ingat yang tadi, bisa nafas, bisa lihat, bisa jalan, semua baik-baik, anak cucu baik-baik. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Masa kita masih hitung-hitungan sama Tuhan? Ya. Di perjanjian lama, itu yang dilakukan oleh Abraham. Bahkan Yesus pun menegaskan kembali tentang persepuluhan dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, Yesus katakan, sebab persepuluhan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Dan Yesus menegaskan di bagian yang bawah, perhatikan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan.
Yang satu harus dilakukan, yang dimaksudkan di sini adalah persepuluhan. Ada yang mengajarkan yang penting itu perhatian sama orang tua, kasih orang tua, kasih keluarga yang membutuhkan, orang-orang miskin. Benar, tapi tidak mengambil dari bagian persepuluhan. Kalau orang lakukan itu mengambil dari bagian persepuluhan, tandanya dia licik. Pingin kesannya memberi orang, tapi ngambil bagian persepuluhan milik Tuhan. Ya, perhatikan orang tua, benar. Yesus juga berkata, jangan kamu kasih persepuluhan, tetapi belas kasihan kamu abaikan. Yang satu, persepuluhan itu harus dilakukan kalau Anda lihat ayat ini. Dan yang lain jangan diabaikan. Persepuluhan berikan, tetapi belas kasihan, perhatian ke orang yang susah, orang tua, orang yang menderita, orang yang butuh pertolongan, jangan diabaikan. Saudara, semenjak lahir baru, saya belajar untuk memberikan persepuluhan. Ya, dari awal dulu saya kuliah, kalau dapat berkat 300.000, saya berikan 30.000. Kalau dapat berkat 500.000, saya berikan 50.000. Kalau dapat berkat 1 juta, saya sisihkan 100.000. Disisihkan, bukan disisakan. Lalu bagaimana Pak? Untuk hidup kami aja kurang. Bukan disisakan, tapi disisihkan. Coba kalau Anda mampir ke rumah saya, lalu saya bilang, silahkan Pak, masuk. Silahkan minum Pak, itu kopi sisa saya tadi pagi. Anda pasti marah. Betul? Pasti marah. Ya, itu masih ada Indomie, sisa malam tadi saya makan. Gitu. Sisa kok dikasih. Tapi berapa banyak kita bersalah dalam hal ini. Karena itu Tuhan menegur dalam Maleakhi pasal yang ketiga tadi. Dalam hal apa engkau menipu aku? Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, ini penting loh. Ini hal yang vital loh. Kenapa saya ulang-ulang ajar saudara? Bukan saya butuh uang. Saya hidup dari berkat Tuhan. Sekali lagi, saya melayani bukan cari uang. Tapi saya melayani itu keluar uang, saudara. Lakukan ini. Saya melihat orang yang melakukan ini, dia mengalami janji Tuhan yang 3 tadi, saudaraku. Ya, saya coba lakukan itu. Saya lakukan itu. Sampai hari ini, kami belajar untuk terus setia melakukan itu. Saya pernah saksi toh. Ini pin ini nggak bisa beli. Meskipun sekarang banyak tiruan orang bisa beli. Ya, ini disepuhnya pakai emas. Banyak orang nanya kalau lagi sidang MD, wih pinnya bagus Pak, beli di mana? Nggak beli. Tapi ada orang yang tahu, itu nggak beli. 2008 itu satu reward atau penghargaan dari GBI kepada hamba-hamba Tuhan yang gerejanya, yang hamba Tuhannya setia memberikan persepuluhan. Karena itu tadi pas tak copot ini tak pakai lagi, supaya mengingatkan kita semua. Dan gembalamu yang mengajarkan ini kepadamu juga melakukan hal yang sama. Kenapa ada pendeta hamba Tuhan yang gak ngajarin itu Pak? Bilang gak perlu. Lah karena dia juga gak mau ngasih. Ya. Tapi kalau kita mau memberi dan kita ngalami janji Tuhan tadi, itu satu kesaksian yang tidak bisa terbantahkan. Apapun kata orang, silahkan. Kalau yang tidak percaya monggo. Yang gak mau melakukan monggo, orang luar silahkan. Tapi sebagai seorang gembala, seorang bapak, saya mengajar kepada saudara, Anda responi firman Tuhan ini, maka janji Tuhan, berkat Tuhan juga tersedia bagi saudara. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dan yang terakhir, hari ini yang kita pelajari adalah ini, saudara. Ya. Kalau saudara mau mengalami janji Tuhan di masa yang sukar, mau tetap menuai di masa yang sukar, miliki sikap yang benar. Ingat, mesbah, kemah, sumur. Nggak boleh dia olak-walik. Ya, prinsip ini.
Dan yang kedua, lakukan tindakan yang benar. Boleh bangkit berdiri bersama-sama, pemusik boleh maju, singers boleh maju. Kita baca slide terakhir. Kita baca sama-sama yuk. Sudah percaya kalau engkau menabur, engkau akan tetap menuai di masa sukar. Amin. Saya berdoa, jemaat Tuhan, Anda tetap menuai di masa sukar. Mari dengan mengangkat tangan kita katakan dengan suara keras. 2, 3. Orang yang tetap menabur di masa sukar akan tetap menuai janji Tuhan. Ayo angkat tangan saudara dengan iman. Suami istri yang hadir gandengan tangan. Tetap angkat tanganmu gandengan tangan. Katakan dengan iman lebih keras. 2, 3. Orang yang tetap menabur di masa sukar akan tetap menuai janji Tuhan. Sekali lagi lebih keras. 2, 3. Orang yang tetap menabur di masa sukar akan tetap menuai janji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita.